ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita mulai, kita akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah sekolah minggu hari ini. Kau bimbing dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang kumiliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Sampai ku besar nanti, ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Yesus, sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil,
sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang kumiliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Kan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Untuk sahabatku, Yesus. Ya Tuhan, sebentar kita akan firman, Engkau berkati guru yang akan firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, sudah lama kita tidak ketemu ya. Nah, tapi yang jelasnya kakak percaya bahwa adik-adik selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau dengar satu cerita yang sudah pernah kita dengar. Nah, jadi pada pagi hari ini kita dengar cerita tentang dua orang yang bernama Paulus dan Silas. Nah, adik-adik pasti sudah tahu yang namanya Paulus itu orangnya bagaimana. Nah, jadi kita lihat bahwa Paulus adalah seorang yang begitu hebat sebelum dia mengenal Tuhan, kemudian dia mengenal Tuhan, hidupnya berubah. Nah, tentunya adik-adik juga kita mau seperti Paulus. Jadi hidup kita belum kita kenal Tuhan dan setelah kita mengenal Tuhan. Nah, kakak membaca ayat pada pagi hari ini, ayatnya panjang tapi saya bacakan cuma 3 ayat untuk menjadi perenungan kita bersama. Jadi kita sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul 16. Di situ pembacaannya dari Kisah Para Rasul 16 dari ayat 19 sampai 34. Tapi saya ambil dari ayat 28, 29 dan 30. Oke, saya akan bacakan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh dirinya, karena ia menyangka bahwa orang-orang yang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus berkata dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di hadapan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, jadi
Paulus dan Silas ini mereka pergi di suatu tempat untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, setelah mereka sampai di sana, mereka jalan-jalan. Setelah sampai di sana, itu ada orang-orang banyak. Nah, orang-orang itu pikir bahwa mereka itu sedang datang untuk mempengaruhi mereka dengan budaya-budaya mereka. Nah, mereka itu kemudian mereka ditangkap oleh pemuka-pemuka agama di situ, orang-orang kampung. Kemudian mereka dilemparkan masuk ke dalam penjara. Nah, kalau namanya orang di dalam penjara itu, mereka tidak boleh buat apa-apa. Mereka cuma duduk, ada buku baca, kalau nggak ada ya duduk-duduk begitu aja. Nah, itulah orang hidup dalam penjara. Tetapi beda dengan Paulus dan Silas. Mereka di dalam penjara, mereka punya kesempatan untuk berdoa. Nah, jadi yang tadi sudah kita baca bahwa di malam hari itu mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Nah, adik-adik tahu kalau orang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti ada mujizat. Nah, kalau kita berdoa, kita penyembahan dengan sungguh-sungguh pasti ada kuasa. Nah, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan selalu kita diajar untuk menyembah? Mengapa kita anak-anak Tuhan perlu diajar untuk kita berdoa? Apakah adik-adik tahu apa manfaat doa dan apa manfaatnya untuk sebuah penyembahan? Itu sangat penting bagi kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan. Jadi kita lihat Paulus dan Silas ini pada malam hari mereka berdoa, mereka menyanyi pujian dan penyembahan. Nah, setelah mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, nah di situ terjadilah mujizat. Jadi tangan-tangan mereka yang tadinya diikat dengan belenggu-belenggu, dengan dipasung kaki mereka, diikat dengan besi, mereka tidak bisa bergerak. Tapi saat mereka menyembah, berdoa kepada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Nah, jadi belenggu-belenggu, tembok-tembok, pintu-pintu penjara semua rubuh. Nah, itu adalah kuasa Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik sakit, kalau adik-adik punya orang tua sakit, adik-adik bisa berdoa sendiri untuk Tuhan. Nah, jadi kita lihat Paulus dengan Silas ini, mereka berdoa sehingga mereka tadinya dipasung kaki mereka dengan pasungan kayu, kemudian tangan mereka diikat. Saat mereka menyembah, berseru kepada Tuhan, terbukalah semua belenggu pada kaki tangan mereka, sehingga bangunan itu pun, pintu-pintu penjara itu terbuka. Nah, di situ kepala penjara itu takut. Musuh-musuhnya semua tahanan-tahanannya pasti akan lari. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Paulus berkata dan Silas dan Paulus berkata, kami masih ada di sini. Nah, kemudian kepala penjara itu takut, kemudian dia mau menikam dirinya. Tapi apa yang dibilang Paulus? Jangan, kami masih ada di sini. Jangan mencelakakan dirimu. Nah, Paulus bilang begitu kepada kepala penjara itu. Nah, waktu Paulus bilang seperti itu, terus kemudian dia berkata kepada Paulus, Tuhan, apa yang aku lakukan supaya aku bisa selamat? Nah, disitulah Paulus dan Silas berkesempatan untuk menyelamatkan mereka. Nah, di situ Paulus bilang kepada kepala penjara itu bahwa harus engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, pasti hidup kita diselamatkan. Nah, seketika itu juga kepala penjara itu percaya Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia bawa Paulus dan Silas ke rumah mereka, ke rumahnya kepala penjara itu, kemudian memberikan makanan yang enak. Kemudian setelah itu seisi keluarga dari kepala penjara itu percaya Tuhan. Nah, saat mereka di penjara, Paulus dan Silas, mereka tidak sakit hati, mereka tidak dendam. Adik-adik, pagi hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas.
kehidupan mereka. Mereka tidak dendam, mereka tidak dengki, mereka tidak menyimpan kepahitan kepada orang-orang yang memasukkan mereka dalam penjara. Kita belajar seperti Paulus dan Silas. Mereka memaafkan, mereka mengampuni, sehingga dengan pengampunan yang mereka lepaskan, dengan mereka memberikan maaf kepada orang-orang yang tadi pernah menyakiti mereka sehingga mereka dimasukkan dalam penjara, mereka itu dilepaskan. Setelah Paulus dan Silas menyampaikan melepaskan pengampunan dan memaafkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti mereka, mereka mulai memberitakan Injil. Nah, dari situ satu keluarga itu percaya Tuhan. Kita lihat bagaimana dengan Paulus dan Silas punya hidup mereka. Mari kita belajar menjadi Saulus zaman sekarang. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bahwa jika kita menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mungkin kita dipasung. Mungkin saat ini orang tua kita larang, kita tidak boleh keluar. Orang tua kita larang, kita kemana-mana harus ikut protokol kesehatan. Mungkin kita marah, tapi adik-adik tidak boleh simpan dendam. Lepaskan, maafkan orang-orang yang pernah membuat kita sakit hati. Pada pagi hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas bagaimana mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Mereka menginjil dari kampung ke kampung, mereka meninggalkan semuanya, tapi mereka lebih bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita seperti Paulus dan Silas. Nah, pada pagi hari ini ayat hafalan kita atau ayat emas kita dalam Matius 6 ayat 12. Kakak akan bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu adalah ayat emas kita. Jadi kita harus mengampuni orang, kita harus memaafkan orang. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami seperti Paulus untuk bisa menyampaikan firman, bisa menjadi penginjil, bahkan lewat kesaksian hidup kami Tuhan, kami menjadi Paulus kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.